Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rakit PC gaming lagi nih, dan cocok banget yang nggak suka PC yang nyedot darah. Hampir dong. Maksudnya PC yang nyedot listriknya deres banget. Nah, sebelum kita bahas part PC-nya dan kemampuan gamingnya, yang sering mampir cuma komen doang atau malah cuma lihat-lihat doang, pencet dulu dong tombol subscribe-nya. Nggak rugi kok, dapat pahala malah iya. Eits, jangan lupa share ke teman-teman, tombol lonceng dan juga tombol thanks. Isi seikhlasnya. Karena harga di Topet sekarang rada ngawur alias lebih mahal, makanya referensi harga beralih ke toko Orange nih. Langsung aja kita gas nih partnya dan harganya. Dan di sini partnya sebagian bekas ya. Satu atau dua gitu ya yang bekas. Ada 3 sih kalau nggak salah. AMD Ryzen 5 5500 GT 3,6 GHz up to 4,4 GHz 6 core 12 thread. Harga barunya yang versi box ini cuma 1,6 juta 58.000 rupiah. Garansinya 3 tahun. Karena versi box jadi nggak perlu lagi beli cooler ya. Nah, prosesor ini udah punya VGA onboard alias iGPU ERIC Vega 8. Colorful A520MK M2. Harga barunya hanya Rp685.000 nih. Garansi resminya kalau nggak salah ya 3 tahun ya. Nah, kenapa ngambil merek ini ya karena ngirit budget sih. Jelasnya tipe ini slot VGA-nya masih di Gen 30. Begitupun juga NVMe-nya masih di Gen 30. Ya kalau seandainya kalian beli yang Gen 40 juga percuma ya, karena prosesornya juga mentok di Gen 30. Tim T-Crate Classic 16GB DDR4 3200 mAh konfigurasi dual channel. Ini barunya di kisaran Rp568.000 ya, dengan garansi resminya itu lifetime. Midas Force 128GB SSD SATA atau RX 7 ya. Jadi aslinya sih ini bekas ya SSD-nya, mereknya Midas Force. Cuma karena cari SSD bekas di marketplace itu rada susah, jadi ngambil referensi baru aja deh. Harga barunya 145.000 ya merek Midas Force, dan RX 7 itu di kisaran 135.000. Garansinya sama ya, kurang lebih 3 tahun. Deepcool PF500X harga barunya Rp450.000 nih, dengan garansi resminya kalau nggak salah 3 tahun. Power Up Raptor Black Strike 1501. Untuk secondnya ini rada susah ya. Yang jelasnya saya ngambil referensi baru lagi nih, yang mana harga barunya di kisaran Rp280.000. Cuma kalau bekas mungkin di kisaran 100.000 atau 100.000 lebih dikit sih. Dan tambahan lainnya jelasnya harddisk 500GB, karena memang ukuran 128GB itu cuma buat sistem doang nih. Dan untuk data gamenya atau lainnya itu bisa ditaruh di harddisk saja tuh. Dan di sini harga bekasnya atau bisa dibilang harga refurbish ya, baru tapi garansi toko itu di kisaran Rp81.000. Oke, lanjut kita totalin aja harga PC rakitan kali ini yang ternyata cuma 3 jutaan, tepatnya Rp3.857.000. Ini cuma barang doang ya, nggak termasuk ongkir sama jasa rakitnya. Dan kalian bisa lebih menghemat anggaran lagi nih kalau casingnya pakai yang bekas, nggak mesti gaming sih ya, pakai aja yang kantoran, dan itu harganya di kisaran Rp50 atau Rp90.000. Terus apa lagi ya? Cuma ini doang sih. Kalau power supply ya harusnya udah murah sih. Masa ya masih mikir yang bekas. Ya tapi ada alternatif baru, murah, dan masih oke untuk PC yang bakal kita rakit kali ini, yaitu Segotep AN400. Harga barunya cuma Rp330.000. Ya lumayan ngirit ya kalau seandainya kalian pakai power supply Segotep sama casingnya bekas. Di kisaran 300 ribuan itu berkurangnya. Oke, lanjut aja, kalian selesaikan nonton video ngerakit PC-nya.
Untuk pengaturan BIOSnya, aslinya cuma ngerubah VRAM yang kalau nggak diatur kebacanya cuma 512 GB ya. Tapi mohon maaf ya, saya kelupaan buat bikin videonya, buat atur VRAM-nya ya. Nah untuk Windowsnya sendiri masih setia sama Windows 10 ya, karena saya pakai SSD SATA yang udah disetting biar nggak repot install ulang. Sedangkan RAM-nya sendiri ini kebaca 3200 mAh tanpa harus di set di BIOS lagi. Sebelum kita lihat performa gamingnya, kita tes render video sama benchmark aplikasi. Nah buat render video 4K di Adobe Premiere 2024, PC ini cuma butuh waktu 2 menit 59 detik. Ya hampir 3 menit sih. Cuma ini jatuhnya 2 kali lebih cepat ya dibandingkan AMD Ryzen 5 3400G yang pernah saya coba sebelumnya. Sedangkan untuk resolusi 1080p hanya butuh waktu 48 detik nih. Lagi-lagi jauh lebih cepat ketimbang 3400G. Di Blender Open Data, skor prosesor dapat nilai di angka 146.15. VGA-nya sendiri kalau nggak salah nggak running kali ya, saya lupa buat coba sih. Lanjut di Cinebench R24, single core-nya dapat nilai 84 PTS dan multi core-nya dapat nilai 541 PTS. Nah ini kalau dilihat bedanya nggak terlalu jauh dengan 5600 ya, khususnya di single core. Kalau multi core-nya rada lumayan. Untuk kecepatan RAM sendiri rata-rata di atas 40 ribuan ya, baik kecepatan read, write, dan copy-nya. Dengan latensi di angka 82,6 ms. Dan silahkan dilihat hasil skor 3D Mark-nya baik CPU maupun GPU. Kita lanjut tes game. Assassin's Creed Valhalla, Mirage, Far Cry 6, GTA 5, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Untuk game AC Valhalla, resolusi paling enak ya di 720p. Dengan settingan low bahkan wajib mengaktifkan FSR-nya. Frame rate rata-ratanya cukup baik ya, hanya saja untuk frame rate minimumnya lumayan hancur. Kemudian Assassin's Creed Mirage di settingan yang kurang lebih sama dengan Valhalla, hasilnya malah sedikit lebih baik nih, khususnya di minimum FPS-nya. Di game Far Cry 6 resolusi 900p settingan low, FSR-nya on, hasilnya cukup balance ya. Ya bisa dilihat di video, maksudnya nggak hancur di frame rate minimumnya. Di game GTA 5 main di resolusi 1080p settingan lo bisa dibilang dapat frame rate yang maksudnya cukup baik dengan frame rate di kisaran 40 hingga 60 fps. Di game Horizon Zero Dawn resolusi 720p settingan lo, FSR on, hasilnya lebih baik dibandingkan AC Valhalla bahkan Mirage ya. Nah untuk game Watch Dogs Legion ternyata hasilnya mirip-mirip dengan Assassin's Creed Mirage ya. Dan terakhir game Wukong. Kalau mau hasil yang lebih baik, kalian terpaksa turunkan super resolusinya nih ke 70%. Dan settingan lainnya di low, kemudian modelnya TSR dan resolusinya 720p. Hasilnya sangat baik ya, bisa kalian lihat di video. PES 25, FIFA 25, Forza Horizon 5, MotoGP 25, Need for Speed Heat, dan Unbound. Di game PES 2025, resolusi 1080p, settingan low, hasilnya frame rate cukup stabil di angka 60 fps. Ya walaupun untuk replay, ya jatuh-jatuh di bawah 40 fps ya, tapi pas gameplay tetap asik dimainkan. Begitupun juga hasil yang didapat di game FIFA 25, cuma resolusinya mesti ngalah ya, alias turun lagi ke 900p. Settingannya samaan dengan PES yaitu low. Dan bisa dilihat videonya lancar. Frame rate-nya nggak nongol karena aplikasi bawaan Microsoft ini suka error sih. Di game Forza Horizon 5 settingan low, resolusi 1080p, hasilnya masih dapat frame rate yang cukup baik di 43 fps.
Kemudian game MotoGP 25 ini harus turun ke resolusi 900p ya, settingan low dengan FSR on, hasilnya ternyata kurang memuaskan. Frame rate-nya di kisaran 30-an fps dan suka jatuh ke lubang. Maksudnya jatuh-jatuh di bawah 30 fps. Ya pastinya tinggal kalian turunkan lagi ke resolusi 720p ya, biar hasilnya lebih baik. Lanjut game Need for Speed Heat nih dengan settingan low resolusi 900p, hasilnya cukup baik di kisaran 40-an fps. Dan terakhir Need for Speed Unbound. Ini samaan ya dengan Heat ya. Hanya saja kalian wajib aktifkan FSR-nya. Hasil frame rate-nya juga mirip-mirip sama dengan Need for Speed Heat. Counter Strike 2, Delta Force, Marvel Rival, PUBG, The Final, dan Valorant. Untuk game Counter Strike 2 main di resolusi 1080p, settingan low, hasilnya masih cakep. Frame rate-nya di kisaran 80 hingga 100 fps lebih ya. Nah untuk game Delta Force ini terpaksa turun resolusi ke 900p, settingan low dan wajib mengaktifkan FSR-nya biar dapat frame rate yang cukup lumayan, ya di kisaran 50 hingga 60 fps. Lanjut lagi nih game Marvel Rival yang terpaksa turun lagi resolusinya ke 720p, settingan low dan FSR-nya on. Hasilnya lumayan juga sih, walaupun nggak bagus-bagus banget, di kisaran 30 hingga 40 fps. Di game PUBG saya cuma nyoba satu settingan ya, yaitu settingan very low resolusi 900p, dan ini pakai DirectX 11 ya, bukan 12. Hasilnya cukup baik dengan frame rate di kisaran 50 hingga 60 fps. Di game The Final main di resolusi 900p, settingan low FSR on, hasilnya ya lumayan juga di kisaran 30 hingga 50 fps. Dan waktu saya tes ini nggak drop di bawah 30 fps ya masih di kisaran 30 fps. Terakhir game Valorant nih. Nah untuk game satu ini jangan ditanya, kalau settingan high di resolusi 1080p, hasilnya masih tembus di atas 100 fps tertingginya ya, dan kadang-kadang. Dan kalau low bisa di atas 200 fps. God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake, The Last of Us 1 dan 2. Di game God of War versi pertama, resolusi 1080p settingan low dan FSR on, ini lumayan ya. Bisa dilihat di video, bisa dibilang lancar dimainkan. Tapi kalau game God of War Ragnarok main di resolusi 720p settingan low FSR on, hasilnya rata-rata sih di bawah 40 fps ya, nggak nembus di atas 40 fps. Yang penting masih bisa main, ya enggak? Untuk game Ghost of Tsushima masih oke nih kalau main di resolusi 900p settingan low FSR on, dengan frame rate di kisaran 40 fps. Bahkan kalau kalian naikkan resolusinya ke 1080p, frame rate-nya masih di atas 30 fps. Di game Horizon Forbidden West ini harus puas di resolusi 720p, settingan very low dan FSR-nya on. Hasilnya cukup lumayan juga di kisaran 30 hingga 40 fps. Cuma kadang-kadang drop di bawah 30 fps nih. Ya bisa dibilang kurang stabil ya, tapi ya cukup enak dimainkan. Untuk game Resident Evil 4 Remake di settingan priority performance resolusi 900p, hasilnya lumayan juga di kisaran 30 hingga 40 fps. Lanjut lagi game The Last of Us series nih. Untuk versi yang pertama, ini ternyata lebih berat ya kalau dibandingkan versi yang kedua. Makanya di sini saya mainkan di resolusi 720p settingan low dengan FSR on. Sedangkan yang kedua ini di resolusi 900p. Ya settingannya kurang lebih sama ya. Cuma bisa kalian lihat di video ya, grafis The Last of Us ini kalau FSR-nya on itu lumayan hancur ya. Mungkin kalian harus cari mode FSR-nya itu yang ke balance ya, jangan yang ultra performance, biar nggak sehancur yang ada di video. Genshin Impact, Honkai, Stellar Blade, Wuthering Waves, dan ZZZ. Di game Genshin pakai settingan lemes alias lowest resolusi 1080p, hasilnya cukup stabil frame rate-nya. Ya kadang-kadang turun juga sih, tapi masih nyaman dimainkan. Untuk game Honkai ini masih oke juga di resolusi 1080p settingan low. Nah kalau untuk Stellar Blade ini terpaksa turun ke 720p nih, settingan low FSR on, hasilnya ya cukup lumayan, bisa dilihat di video. Lanjut game UWA alias Fufu Fafa.
Maaf, maksudnya Wuthering Waves. Maaf ya. Ini rada aneh ya hasilnya. Di settingan low FSR on resolusi 1080p nggak bagus-bagus banget ya frame rate yang dihasilkan. Tapi ketika diturunkan ke resolusi 720p malah lebih hancur. Ini gimana apaan sih? Ya nggak terpaksa kalian kalau mau lancar pakai VGA card. Untuk game ZZZ bisa aja sih main di resolusi 1080p settingan low, cuma memang kurang memuaskan. Hasil yang jauh lebih baik lagi kalau kalian main di resolusi 720p dengan settingan yang sama. Untuk suhu yang dihasilkan sebenarnya cukup tinggi ya. Bisa kalian lihat di video suhu tertingginya tembus di angka 89 derajat Celcius. Itulah kenapa wajib kalian upgrade atau ganti CPU cooler dari bawaan stok cooler ya. Biar nggak seganas ini, sepanas ini maksudnya. Lanjut kita bahas konsumsi daya listrik dari PC Ryzen 5 5500 GT ini ketika bergaming ria. Ternyata luar biasa banget. Tercatat di wattmeter, bukan yang punya tetangga ya. Sedotan daya PC ini hanya 98 watt. Ini untuk yang tertingginya ya. Sedangkan rata-rata itu di bawah 100 watt. Ya kurang lebih 80 atau 70-an watt ya. Wow, ini irit banget. Saya udah nyobain beberapa game ya rata-rata segini hasilnya ya. Lanjut dengan spek yang sama, kalian masih bisa upgrade lagi nih dengan menambahkan VGA sekelas GTX 1660 Super atau RTX 2060 atau RTX 3060. Tapi harus diperhatikan ya, casing yang dipakai itu support atau enggak. Takutnya setelah dipasang, nggak muat. Jatuhnya ganti casing lagi dong. Untuk pilihan dari kubu merah kalian bisa cari RX 5600 XT atau AMD Radeon RX 6600. Cuma sebelum ganti VGA, baiknya kalian ganti dulu CPU coolernya ya, biar kinerja PC-nya bisa maksimal. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming Ryzen 5 5500 GT. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Maksudnya makasih udah mampir di Angka Channel.